2 jam ke depan nih. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin kenal. Ini ada beberapa teman-teman yang sudah saya kenal, ada juga yang belum. Mungkin boleh ditulis di kolom chat ya Bapak Ibu, dari mana saja, misalnya namanya siapa, dari desa atau kelurahan, atau boleh dari kabupaten mana gitu ya. Sehingga nanti Bapak Ibu paling tidak ketika ini nanti ada rekamannya, kita bisa saling mengingatkan kembali, atau paling tidak kita bisa memberikan umpan balik ke depannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya melihat sebentar, saya menunggu dulu di kolom chatnya. Sini ada Ibu Nirmayani hadir bergabung, Bu Andi Nurlina ya bergabung katanya di sini, baru saya buka. Alhamdulillah ada dari Kabupaten Malang, Bu Devi Prastika, Pak Ismail dari Empan, ada Pak Gede, wih hebat nih, Bu Melda, Bu Zainab, Bu Idayanti, Pak Mustafa, oh dari 3 Batulanti, ya Masya Allah ya, Pak Kasman dari Utan nih, ada Bu Stevi Sulis, ada Pak Sudirman dari Lendang Luar, ada Pak Kardim, Bu Rizda, dan Mbak Pudiansa. Terima kasih. Ini nanti juga kita baca ya Bapak Ibu. Dan saya apresiasi sekali karena tidak mudah loh Bapak Ibu untuk kita menggelorakan kita untuk bisa belajar bersama di sesi yang memang sebenarnya ini adalah sesi santai Bapak Ibu yang seharusnya dinikmati untuk istirahat. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu Nggih. Sekarang saya masuk saja ke materi. Nanti saya akan bacakan materi ini ketika Bapak Ibu setelah saya selesai membacakan materi ini, boleh siapa saja mengangkat tangan, boleh berupa pertanyaan, masukan, atau umpan balik dari teman-teman yang lain. Karena di sini kita sama-sama, saya percaya sekali Bapak Ibu sudah memiliki bekal terkait dengan literasi digital ini. Jadi di sini kita saling menguatkan nih Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Terima kasih Bu Sri Nurhayati. Boleh nanti yang tidak kebagian juga boleh menulis di kolom chat ya. Oke, ada dari pemasar nih, luar biasa. Ini teman-temannya Pak Yosi nih kayaknya nih, yang dari pemasar ya Pak Yosi ya. Iya Bu. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, literasi digital dan informasi bekal wajib guru di era 21. Sebelum saya masuk ke literasi digital, boleh dong di sini Bapak Ibu silakan raise hand. Saya ingin mendengar wawasan Ibu, apa sih literasi digital dan informasi itu? Boleh Bapak Ibu? Apa literasi digital dan informasi menurut Bapak Ibu? Ayo, silakan. Silakan ada Pak Pak Alexander. Alexander. Ya. Mengangkat tangan, silakan. Pak Alexander, ini angkat tangannya gimana ini? Kepencet atau gimana? Atau Ibu Sulis Tianingsi, Stepi Sulis Tianingsi, kami persilakan. Halo Bu. Ya, silakan Bu Gapi. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya literasi digital itu adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan digital seperti media sosial, aplikasi, seperti Canva dan lain sebagainya. Jadi itu Ibu, kemampuan menggunakan literasi digital. Terima kasih Bu Stepi ya. Kenapa saya sebelum menjelaskan ingin mendengar salah satu atau beberapa teman-teman peserta di sini untuk membuka pikirannya tentang literasi digital. Tanpa sengaja Bapak Ibu ya, sejak COVID kita itu kan sudah diwajibkan ya, seolah-olah diwajibkan saat COVID itu kita tidak tatap muka tetapi menggunakan dunia maya.
Bapak Ibu awalnya pasti mengatakan apa sih yang harus saya lakukan, apa yang kita lakukan, apalagi kalau terkait dengan sinyal tidak ada di sebuah kampung atau tempat lingkungan kita itu. Maka Bapak Ibu dengan segenap cara itu menggunakan Google Classroom, ya, kemudian Bapak Ibu juga menggunakan LK mungkin ketika sudah spot tidak ada sinyalnya ya. Dan ini pun Bapak Ibu pasti membuka internetnya Bapak Ibu untuk mencari ya, untuk mencari tahu. Ibu Kiswarni mohon di-mute dulu. Yang lain juga ketika ingin berbicara, Bapak Ibu akan ada kesempatan ya ketika tidak berbicara supaya nanti mic-nya diperhatikan. Karena Bapak Ibu di sini kita sama-sama rileks saja Bapak Ibu, karena ketika kita belajar itu memiliki tekanan, maka itu juga akan terasa tidak nyaman ya. Jadi Bapak Ibu terima kasih sekali lagi Bu Stepi terkait dengan wajib bagi guru di era 21 ini. Bapak Ibu juga melihat dari kompetensi guru ya. Bapak Ibu bisa membuka nanti kompetensi guru yang di aturan Permendikbud itu ya, di Dirjen GTK itu ada kompetensi yang harus dimiliki oleh guru di poin pedagogik di poin 2. Nah, di poin 2 itu nanti Bapak Ibu bagaimana membelajarkan anak-anak Bapak Ibu terkait dengan TIK ya, teknologi informatik dan komunikasi. Nah, ketika kita berbicara dengan TIK itu jelas kita harus memiliki bekal. Bekal itulah yang dikatakan sangat penting atau wajib bagi guru untuk literasi digitalnya. Nah, kita lanjut ya. Terima kasih sekali lagi. Ketika kita berbicara tentang ini, Bapak Ibu, literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi ya. Kemampuan menggunakan, loh kok jalan sendiri nih. Kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ini ya. Pertama itu bisa kita menemukan segala sesuatu. Apapun yang kita inginkan atau ingin informasi terkait dengan apapun ya, sekarang ini sungguh luar biasa. Sehingga Bapak Ibu mau tidak mau, guru itu harus sering-sering membuka. Untuk bisa apa sih yang harus saya ajarkan terkait dengan materi saya ini, yang anak-anak sekarang itu rentan untuk dilakukan. Karena guru itu harus mengajar sesuai, kenapa saya katakan harus ya Bapak Ibu? Ketika kita mengajar sesuai dengan konteks yang mereka alami, pandai-pandai kita mengaitkannya. Ya, mengaitkan. Jadi teori saja ketika itu tidak jelas bagi mereka, tetapi ketika kita kaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari, maka itu akan cepat dampak bagi mereka memahami. Kenapa sih harus perlu berhitung matematika? Ketika kalian belanja, paling tidak kalian harus tahu nominal uang itu berapa yang kalian belanjakan, berapa yang kalian keluarkan. Nah, itu tekniknya seperti apa? Nah, di situ kita bisa menemukan, kemudian bisa memanfaatkannya. Setelah memanfaatkan, baru kita bisa membuat, artinya misalnya Bapak Ibu mau membelajarkan melalui Canva, PPT, video, dan sebagainya. Baru kita mengevaluasi itu seperti apa. Bapak Ibu bisa membuat, mendownload soal misalnya ya, tetapi bukan artinya soal itu langsung dijiplak, langsung diberikan ke siswa, tetapi paling tidak Ibu Bapak memiliki inspirasi, ya terkait ini soal seperti ini nanti saya akan adopsi dan modifikasi sesuai dengan apa yang sudah saya ajarkan kepada siswa saya. Setelah itu mengkomunikasikan konten atau informasi. Nah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendownload sebuah video, maka itu harus Bapak Ibu tonton dulu sampai habis. Ya, tonton dulu sampai habis, dan ini yang akan membuat Bapak Ibu, oh ternyata di dalam video itu tidak ada iklan. Kadang-kadang kan banyak iklan dia, dan iklannya itu berjalan saat kita online menampilkan di depan. Tetapi ketika Bapak Ibu download, mungkin itu lebih aman lagi ya. Tetapi ketika itu ada langsung dibuka melalui online-nya, kadang-kadang kan ada lewat iklan yang sebenarnya itu nanti membuat anak-anak didik kita juga tidak nyaman atau kurang nyaman. Kita pun juga demikian. Nah, ini ya Bapak Ibu yang terdapat di dalam literasi digital kita. Tujuannya pertama kita untuk menemukan, memanfaatkan, membuat, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan konten. Selanjutnya, mengapa pentingnya literasi digital? Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu kita membuka link ya.
sebelum saya lanjutkan. Karena saya ingin melihat Bapak Ibu, kita ice breaking, waktunya hanya 3 menit. Nanti Bapak Ibu silakan menulis ya, literasi digital. Kita stop presentasinya dulu. Mana buku tadi? Sebentar, saya akan buka. Pak Yosi, nanti mohon dilihat waktunya Pak Yosi. Oke, siap. 3 menit ya. Bapak Ibu, sebentar. Bapak Ibu silakan membuka wawasannya terkait dengan soal berikut ini. Ini clue-nya, Bapak Ibu. Ada satu buah kata yang akan Bapak Ibu bisa ubah dalam banyak kata. Ya, dalam banyak kata. Tetapi dari kata ini tidak boleh dikurangi tidak boleh dilebihkan hurufnya. Boleh dikurangi hurufnya, tetapi tidak boleh dilebihkan, apalagi diubah. Ubah itu artinya ditambah huruf 1, ya. Boleh dikurangi, ya. Jadi clue-nya sekali lagi, satu kata ini Bapak Ibu bisa membuat banyak kata, tetapi Bapak Ibu tidak bisa mengubah huruf, tidak bisa menambah huruf. Mengurangi boleh sekali. Oke? Siap? Kalau siap, Bapak Ibu silakan, saya akan membagikan dan saya akan ketik jawaban dari Bapak Ibu. Ini sinyalnya masih ya, kita harus sabar ketika sudah berada di ruang virtual. Bu Sarah, berarti durasinya dimulai dari sekarang ya? Belum, Oh, setelah belum. ditampilkan dulu. Oke, setelah ditampilkan. Sudah tampil, Bu? Oke, silakan. Kata operasi. 1. Apa? Kata apa yang bisa dibuat dari kata operasi? Kata baru. Ada di kolom komentar katanya opera. Opera, oke. Apa lagi? Katanya Bu Devi ASI. ASI, oke. Lanjut. 3 menit. Ibu Purwati orasi. Orasi, oke. Hidayati Joko ASI tadi udah ya. Sudah sih. Bu Devi peras. Hah? Peras. Ras, oke. Pak Ari rasio. Rasio, oke. Opera tadi udah, Bu? Belum ya? Oke, opera sudah paling atas. Koperasi. Koperasi katanya Pak Rus. Ya, operasi di atas kan operasi. Koperasi, Bu. Nggak bisa nambah huruf. Oh, nggak bisa ya? Nggak Boleh bisa nambah ngurangi. huruf. Okay. Boleh ngurangi. Tidak bisa tambah, tidak sudah. bisa mengubah. Era. Hah? Era, Bu. Era, oke, lanjut. Dari Bu Mustika Era. Terus ada oper. Oper, oke. Dari Pak Mustafa. Ada sebentar. Serap dari Pak Muhammad Yani ini. Serap, oke. Pak Muhammad Yani, CGP saya itu. Oh, CGP-nya luar biasa. Sudah biasa dia main gini nih. Oper ada lagi? Sudah ya, era sudah. Ayo. Prosa. Ibu prosa. Sri. Arsip. Arsip. Oke, dari Pak Sudirman. Arsip. Ras dari Bu Devi. Oke, ras. Lanjut.
Sudah 3 menit dah waktunya Pak Yos. Baru 2 menit. Ayo Lagi Bapak 1 Ibu, menit. tinggal 1 menit lagi. Erosi dari Ibu Idayati Joko. Erosi. Porsi sudah Bu? Belum ya? Oh, belum. Porsi. Dari Ibu Sri Yuli Oke. Adikayanti. Porsi. Yuk, apa lagi? Oper sudah. Sudah. Erasi dari Saitul Akmal. Orasi. Erasi. Apa Erasi. erasi? Ada kata erasi? Kata erasi. Saya juga bingung ini. Tidak ada ya, tidak ada erasi. Orasi yang ada ya. Erosi baru. Terus Apalagi ya apa Bapak lagi Ibu? nih? Ayo, hanya 4 huruf belum? 4 huruf yang belum. Sari ada kok. Oke, ada Sari, boleh. Ibu Nur Hasana. Ada Ori juga dari Ya, boleh Hari Ori. Oke. Arsip. Sudah Arsip. Sudah ya. Rosa sudah, Sari. Sebentar. Siar. Iya, Siar. Oke. Dari Kasman Sutami. Oh, Pak Kasman, Kepsek SMP Utan, Muhammadiyah Utan. Aduh, Ibu. Pak Kepala Sekolah ini ya. Terus serasi sudah ya? Belum? Sudah. Orasi sudah. Serasi. Seri. Serasi. Double Nggak S. ada S-nya 2 S. 2 S. Nggak boleh menambahkan Nggak boleh huruf. 2. Nggak boleh menambahkan huruf. Ayo, Air, waktunya. Sip. Air. Oke. Tuh, udah ketemu lagi. Hah? Sip katanya. Rias. Belum ditulis Rias. Rias, oke. Boleh. Perasi. Rapi, oke. Perasi. Hah? Perasi. Nggak ada T, Bu. Peras. Peras sudah ada di atas nomor 4. Oke, waktunya habis nih, Bu. Oke, Waktunya habis. Terima kasih. Berarti ada 19 yang sudah ditemukan. Nah, Bapak Ibu, oke, ketika kita berbicara tentang ini, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan sekarang? Dari satu kata itu bisa menjadi 19 kata baru. Boleh? Siapa yang ingin atau mau berbicara terkait dengan ice breaking ini? Ibu Apa yang Hermawati Ibu mungkin dapatkan? bisa, Bu Hermawati. Silakan Bapak Ibu, boleh angkat tangan. Hand ya. Ayo, silakan. Bapak Ibu jangan hanya jadi pendengar lah, ya. Apa yang Bapak Ibu rasakan setelah tadi melalui ice breaking itu? Karena ini ada kaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Menemukan kosakata baru mungkin Oke. dari sebuah kata yang dibuat jadi clue-nya. Lebih tertantang gitu untuk mengingat kembali apa kata-kata itu. Oke. Terima kasih Bu Indra. Langsung saja nih Bu Hernawati juga ada. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang saya rasakan itu seru ya Bu ya. Ternyata dari satu kata itu bisa dibuat bermacam-macam. Bahkan mungkin banyak sekali. Tadi Pak Yosi mungkin tidak sempat dibaca semua. Itu jadi banyak sekali dari satu kata itu bisa menjadi bermacam-macam kata. Iya. Mungkin seperti itu Bu. Oke, terima kasih Bu Hernawati. Ini ada Pak Yosi, saya minta maaf ya ketika saya mengambil langsung karena ini terlihat di depan saya Bu Karnim. Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Bu Karnim, silakan Bu Karnim. Ini Bu Karnim angkat tangan atau gimana Bu? Salah pencet kayaknya. Oke, kalau salah pencet enggak apa-apa. Bentar, mana ada? Bukan salah pencet. Oh, bukan. Hidup baik. Silakan. Jadi
dari ice breaking tadi tentunya Tiang pribadi merasa sangat senang Bunda ya. Jadi Tiang dapat menarik kesimpulan dari ice breaking tadi bahwa kita sebagai guru bisa melakukan segala cara untuk menarik perhatian siswa atau untuk membuat siswa itu lebih menarik terhadap pelajaran atau apa yang akan kita sampaikan, Bunda. Terima kasih, Bunda. Oke, terima kasih Nak Bu Jus. Nih tadi itu langsung ya, Ibu Karmin tadi ya, Bu langsung mengarah kepada pembelajaran beliau. Ini ada Ibu Jusniati dengan Pak Ari. Cukup 2 ini dulu ya, yang lain nanti kita lanjutkan. Boleh Bu Jus dengan Pak Ari? Nah, ini Bu Jus. Ya, Bu. Oke. Apa? Oh, Ibu Saya Ari. dulu atau Bu Jusniati, Bu? Boleh. Iya, Silakan, saya Ibu. Ibu, Bu. Maaf ya, saya Iya, terlihat Ibu tadi. orang yang kesekian kali memanggil saya Bapak, Bu. Oh, iya. Silakan. Iya, kalau menurut saya apabila dikaitkan dengan literasi digital itu dengan mempelajari literasi satu ilmu yaitu literasi digital, kita akan mendapatkan banyak ilmu-ilmu lainnya, banyak manfaat-manfaat, banyak yang dapat kita lakukan. Berarti bisa dikatakan literasi digital ini adalah ilmu yang produktif, bisa kita kembangkan, akan mempunyai perkembangan untuk menekuni ilmu-ilmu lainnya. Begitu menurut saya, Bu. Sekian, Oke, Bu. terima kasih Bu Ari. Ya. Yang lain setelah ini boleh diturunkan raise hand-nya ya, supaya nanti tidak double ketika Bapak Ibu memang ingin betul-betul bertanya atau memberikan umpan balik. Baik Bapak Ibu, nah kalau kita kaitkan dengan ice breaking kita tadi itu kelihatan sangat sederhana Bapak Ibu ya, sederhana sekali, hanya kita membuat kalimat dari huruf yang sudah ada. Tetapi ketika kita itu banyak literasi digital ini, itu kan bukan hanya kita membaca, tetapi kita bisa melihat Bapak Ibu sekarang ini di media sosial Bapak Ibu ada namanya TikTok, ada namanya Reel ya, video, ada Instagram dan sebagainya. Itu juga merupakan literasi yang tanpa sadar kita itu melihat dan itu terekam di memori kita. Nah, kaitannya dengan ice breaking tadi, semakin banyak membaca atau meliterasi, maka semakin banyak frase-frase kata yang akan kita temukan dan muncul sendiri ketika diberikan tantangan. Itulah hebatnya kepala kita, luar biasa Bapak Ibu. Nah, kaitan dengan pentingnya literasi digital ini Bapak Ibu, ketika membanjirnya arus informasi membuat kita kerap sulit memilah mana informasi yang benar, setengah benar atau salah. Ya, kita juga kesulitan memahami bagaimana menyebarkan informasi yang benar. Kenapa kita sulit memahami apakah itu benar atau salah? Karena kita kadang-kadang juga karena emosi ya. Ketika kita melihat video ini, ada misalnya guru memukul siswa, ada siswa memukul gurunya tanpa kita kadang-kadang itu tidak kita serap ya kita posting saja. Akhirnya itu akan berantai. Ketika berantai itu terjadi ternyata itu hanya jokes mereka. Kan banyak yang membuat konten-konten itu supaya mereka terkenal, supaya mereka itu banyak followernya ya, pengikutnya dan sebagainya. Sementara kita yang tidak paham itu akan ikut dalam arus-arus seperti itu. Nah ini, sehingga disinilah dibutuhkan kesadaran etika informasi, di mana kita diajak untuk mengerti bagaimana menyampaikan atau menerima informasi online secara baik dan benar. Etika informasi itu sendiri Bapak Ibu, kesadaran untuk mengevaluasi berbagai isu yang terkait dengan penyebaran data elektronik. Data di sini bukan berarti angka, bisa saja berupa tulisan, foto, ya, video kita. Nah, mencakup di dalamnya itu bagaimana menyaring hoak, memilah informasi, dan bagaimana menyampaikan informasi dengan baik.
ketika kita ikut menyebarkan suatu berita yang tidak benar, pasti di dalam hati kita itu pasti itu. Saya percaya seapapun manusia pasti dalam hatinya, aduh, sudah salah nih, apalagi kita sebagai pendidik, ya kan? Ketika kita ternyata itu, wah, itu berita hoax, saya sudah menyebarkan di FB saya. Jadi orang yang berteman dengan saya itu, wah, Ibu kok sebarkan ini. Nah, mereka tidak akan ngomong, tetapi kan kadang senyum. Sama juga dengan kita kan Bapak Ibu, ketika kita melihat teman-teman itu kadang-kadang dia menyebar berita yang tidak jelas begitu, kan kita kadang-kadang wah, senyum aja, kadang kita lewati, tidak komentar dan sebagainya. Itu disebut dengan etika informasi. Nah, bagaimana cara kita melakukannya supaya kita itu bisa beretika di dalam menerima atau berliterasi digital ini Bapak Ibu. Karena sekarang terus terang Bapak Ibu ya, luar biasa hal-hal yang ketika ada orang yang tidak menyukai sebuah program atau sebuah kebijakan, itu bisa saja ya. Yang terjadi sekarang ini Bapak Ibu pernah dengar enggak, baru ini lagi viralnya ini. Dirjen Ibu Nunuk itu ya, ketika beliau mengatakan bahwa P3K itu akan menjadi seorang ASN atau PNS. Tapi coba Bapak Ibu lihat di situ suara dengan mulutnya itu gimana? Apalagi ada namanya aplikasi itu ya. Afilial intelijensi itu loh, AI ya. Sekarang kan bisa itu yang sudah meninggal bisa berpelukan dengan kita, kan dibuat seperti itu. Nah, caranya gimana supaya kita tidak terjebak dengan hal itu? Maka Bapak Ibu cek-recek sumber aslinya dulu. Ketika berbicara terkait dengan regulasi, Bapak Ibu, TikTok, kan banyak sekali itu yang buat sekarang. Ada malah yang kemarin itu. P3K harus mempersiapkan 1, 2, 3, itu dikirim sama beberapa guru nanya ke kita di pengawas. Bu, benar enggak Bu? Tanggal 4 Agustus itu kita sudah ada pendataan tentang ini. Nah, buktinya sampai sekarang kan belum ada. Ternyata kita sudah share. Kemudian membuat orang atau tenaga pendidikan yang honorer itu kalang kabut. Siapa yang bisa bertanggung jawab dengan ini? Itulah Bapak Ibu, perlunya cek-recek sumber aslinya. Kemudian informasi kompeten. Siapa sih yang mengeluarkan TikTok itu? Siapa sih yang mengeluarkan tentang materi itu? Misalnya ditulis di koran atau ditulis di media massanya. Kan sekarang semua orang bisa menulis Bapak Ibu di media massanya. Tetapi ketika itu sudah terangkat di koran itu kan memiliki izin ya, SIUP. Jadi dia harus harus bertanggung jawab terhadap berita-berita yang dituliskan. Tetapi kalau saya misalnya menulis di Facebook saya, menulis di Instagram saya, dan menulis di blog saya, ketika itu diadopsi orang lain, maka itu bisa jadi dipertanyakan Bapak Ibu. Ini diambil dari mana sumbernya? Ya, tapi ketika Bapak Ibu informasinya kompeten itu misalnya dari Kemendikbudristek, dari PMM ya, kemudian dari universitas-universitas mungkin di situ yang mempunyai blog, itu kan terlihat di situ. Ada daftar pustaka dan sebagainya. Kemudian kontennya positif bukan hoak atau fitnah. Ketika Bapak Ibu melihat sebuah konten di situ sifatnya itu masa sih ada orang sampai menginjak kepala orang ya, kemudian kita share, ternyata orangnya tidur, kemudian sepatunya diginikan, di video dari atas. Ketika kita sudah share, apa yang bisa kita terima? Jadi itu ya, bukan hoak atau fitnah. Ketika itu pun ada kejadian-kejadian kayak pembulian, sekarang kan banyak ya anak-anak itu, videonya disebar, kekerasan, terus banyak beredar di media sosial, di TV, di berita. Terus kita mau share juga, itu harus kita berpikir. Kenapa kita berpikir? Ini tujuannya untuk apa? Bukan kita hanya share saja. Boleh Bapak Ibu share silakan, tetapi berikan clue-nya di atas. Semoga kejadian ini tidak berulang lagi. Miris sekali dengan keadaan siswa seperti ini. Boleh seperti itu. Supaya nanti orang yang melihat video kita yang kita share itu akan berpikir, oh ternyata maksudnya di share itu kayak gini. Jangan sampai lagi kita hanya kirim dan tidak memperjelas. Jadi itu bisa saja bagi anak-anak yang artinya dia sudah
Ingat Bapak Ibu ya, kita tidak pernah menzolimi orang lain, tetapi harus kita perhatikan juga bahwa orang itu juga memiliki jiwa yang ada yang kurang ya, kurang empati gitu kan ada kita temui. Itu makin di share lagi. Sehingga banyak terjadi kasus-kasus pembulian ketika dia foto pun sudah berpakaian lengkap kan dibuka pakaiannya, di-share lagi ke orang lain. Dan ketika itu tidak seperti kejadian sebenarnya bisa saja orang yang melihat itu langsung mendogma orang itu, oh ini salah, tidak boleh begini, tapi dia tidak tahu cerita di balik itu. Nah ini ya Bapak Ibu ya, kontennya harus kita berpikir kontennya positif bukan hoak atau fitnah. Itu cara kita menjaga etika kita di dalam literasi digital. Nah, ini pengetahuan Bapak Ibu. Di dalam rapot mutu pendidikan Bapak Ibu pun sudah dijelaskan terkait dengan literasi, numerasi. Jadi ilmu tambahan kita malam ini Bapak Ibu mungkin pernah, bukan pernah lagi tapi sering didengar bahwa literasi itu memiliki ragam, literasi baca tulis, kemudian literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, ini lagi booming-boomingnya ya literasi finansial, kemudian literasi digital yang kita bahas malam ini, dan literasi budaya dan kewargaan. Di mana nanti ini Bapak Ibu ketika kita berbicara tentang literasi baca tulis, berarti di sini kita teks tertulis, baik yang tersirat maupun tersurat. Makanya guru-guru kadang bingung nih, gimana sih cara kita meningkatkan literasi siswa? Literasi yang mana? Nah ya, literasi baca tulisnya atau literasi numerasinya atau literasi dalam sains dan seterusnya. Ketika kita sudah bicara literasi digital, maka di sini literasi digital dibutuhkan untuk memperoleh atau menyaring informasi yang tak terbendung datangnya. Ya, kadang-kadang kita Bapak Ibu, apalagi yang ibu-ibu, terutama saya yang asli suka sekali dengan Facebook ya, itu kadang-kadang miris saya itu. Di situ tempat ngomel, di situ tempat inilah, sampai dengan video-video yang tidak semestinya kita lihat itu ada. Terus kita mau bagaimana ini? Ya, jadi caranya ya kelola diri kita sendiri, kelola tangan kita, kelola jempol kita, kelola apa yang kita baca. Ketika itu tidak bermanfaat ya udah, daripada kita stres sendiri, berkomentar setiap hal-hal itu kita komentari juga itu juga kurang kita lah, maksudnya jangan jadi beban pikiran kita karena banyak juga pekerjaan kita yang lainnya. Ini ragam keterampilan interpretasi Bapak Ibu ya. Kemudian, nah gimana sih dikatakan pentingnya guru berliterasi digital? Ketika Bapak Ibu, literasi digital itu mendukung profesi Bapak Ibu. Profesi ini yang mana? Itu tadi, ketika Bapak Ibu mengajar, ketika Bapak Ibu mengevaluasi, belajar itu untuk siapa? Untuk diri Bapak Ibu. Saya akan menggunakan media PowerPoint yang kekinian, Canva, maka saya akan belajar. Ketika sudah belajar, maka itu akan meningkatkan profesi Bapak Ibu guru. Nah, selain itu ada kualitas pembelajaran. Ketika Bapak Ibu sudah kompeten, maka jelas akan berkualitas cara mengajarnya. Tidak menggunakan strategi seperti itu setiap hari. 1 minggu masuk di kelas yang sama 2 hari, misal 2 kali. Misalnya kayak mata pelajaran IPS, mata pelajaran matematika, mata pelajaran bahasa Inggris, kan begitu. 2 kali. Hari ini metodenya diskusi, besok diskusi. Sampai 360 hari kita belajar begitu terus. Anak-anak akan membaca kita. Ibu itu kalau diskusi pasti kasih kita ini dan seterusnya. Jadi tidak ada tantangan anak-anak. Ketika tidak ada tantangan anak-anak, bagaimana kita bisa ya membangun kualitas pembelajaran kita Bapak Ibu. Jadi itulah pentingnya kita berliterasi digital. Ambil video. Ya, di TikTok tuh banyak sekali Bapak Ibu video-video yang bisa kita gunakan untuk anak-anak paling tidak memotivasi mereka untuk belajar. Dan itu bisa kita ambil untuk dijadikan persepsi kita pada saat kita baru memulai. Dan soal-soal juga silakan, apalagi kita sudah diberikan rumah untuk guru ya yang namanya PMM. Di sana pun Bapak Ibu harus memilah bukan diambil jiplak langsung, tetapi sesuaikan. Kadang-kadang juga di situ praktik baik misalnya ya, praktik baik di sekolah itu sangat sederhana, tetapi itulah yang bisa dia lakukan. Kemudian ketika kita ingin mengambilnya, sudah pas tak dengan situasi kondisi sekolah saya. Nah ya, Ibu Eti. Oke, kita lanjut ya. Nah,
Seperti apa mendukung profesi guru itu? Kalau kita lihat dari yang disampaikan oleh Wina Sanjaya dalam El Prianto dan kawan-kawan di bukunya di tahun 2023 ini, Bapak Ibu, penyampai ilmu pengetahuan sebagai warisan kebudayaan manusia masa lalu yang dianggap berguna, sehingga harus diwariskan. Namun dengan meningkatkan teknologi begitu pesat, peningkatan teknologi yang begitu pesat, dan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat, banyak informasi baru yang bermunculan dan menyebar dengan sangat cepat. Banjir informasi yang diterima oleh seseorang tidak menjamin kebenaran atau informasi tersebut. Hanya dengan kemauan untuk melakukan literasi dalam menemukan, meneliti sumber-sumber informasi dapat menghindarkan orang dari informasi menyesatkan. Ya, jadi Bapak Ibu, ini profesi yang mendukung profesi guru dalam literasi digital. Ketika kita berbicara tentang kualitas pembelajaran, maka kualitas pembelajaran ini dapat meningkat. Kenapa meningkat? Karena guru menggunakan teknologi di kelas. Ya, teknologinya silakan Bapak Ibu. Makanya saya luar biasa, sangat alhamdulillah saya hidup di zaman ini. Walaupun saya tidak jadi guru lagi. Sudah banyak video yang bisa kita pakai. Tidak haram kok Bapak Ibu. Yang haram itu ketika Bapak Ibu ngambil modul ajar orang kemudian tidak dimodifikasi. Karena malas literasi. Tinggal ganti tahun, ganti nama kepala sekolah, ganti kop. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang kita mau bangun untuk kualitas pembelajaran kita? Ini yang Bapak Ibu perlu sekali kita literasi digital itu. Buka PMM. Sudah apa-apa yang kita mau itu sudah enak, sudah sekarang. Tinggal itu aja, kemauan kita membaca. Setelah baca, ya modifikasi sesuai dengan kondisi siswa dan kelas Bapak Ibu. Ketika tidak punya LCD, ya gimana caranya? Bisa kok LCD-nya tidak pakai LCD, tapi kita buat gambar. Menggunakan kertas bekas atau kalender bekas. Kan itu ya, untuk hal-hal seperti itu. Bisa dimodifikasi. Sehingga Bapak Ibu, ini situs-situsnya itu ya, ketika Bapak Ibu ketika belajar di intrakurikulernya mereka ya, ada literasi teknologi yang baik meningkatkan kolaborasi, komunikasi antar guru dengan anak, orang tua dengan guru, ada platform pembelajaran online yang bisa digunakan. Kalau di kota-kota besar ini kan wah luar biasa. Sampai diktat untuk anak-anak pun sudah dibuat secara online. Sehingga bisa juga ini ada WhatsApp, Bapak Ibu, ada Telegram. Nah, ada peguyuban. Peguyuban bisa loh untuk jadi pembelajaran, bisa ketika misal sekolah itu rapat. Hari ini kita BDR karena ada rapat guru. Jadi anak-anak silakan belajar boleh menggunakan WA. Tidak apa-apa mengatakan wah itu sudah ketinggalan zaman Bu. Tidak. Yang ketinggalan zaman itu ketika kita tidak menggunakan hal-hal sederhana itu. WhatsApp itu kan sekarang bagi pelosok-pelosok tertentu itu kan sangat bermanfaat. Ya, oke, Pak Alexander gampang. Nanti kita bagikan ya Pak Alex. Oke. Kita sudah di kesimpulan. Nanti setelah ini Bapak Ibu boleh kita buka untuk tanya jawab, refleksi. Bapak Ibu juga silakan memberikan tanggapan bagi teman karena di sini saya tidak mesti menjawab ya. Mungkin dari pengalaman Bapak Ibu bisa memperkuat teman-teman yang ada di sini nantinya. Jadi kesimpulan kita Bapak Ibu di materi ini yaitu sebuah peralatan dapat bermanfaat atau tidak tergantung dari penggunanya. Ya. Literasi digital ini ketika mindset kita itu banyak vibesnya positif, insya Allah Bapak Ibu akan kita dikelilingi orang-orang positif. Tidak usah jauh-jauh saya berbicara ketika Bapak Ibu punya media sosial. Saya tidak bicara dengan Instagram ya, saya bicara dengan misalnya FB kita. Ketika ada sesuatu yang kita sering tonton, coba deh diperhatikan Bapak Ibu. Pasti itu akan keluar terus itu. Walaupun dengan tema yang berbeda. Ya, pasti itu akan keluar. Ketika Bapak Ibu vibesnya negatif, misalnya senang lihat yang kekerasan atau apa gitu ya, pasti itu terus muncul di dalam FB-nya Bapak Ibu. Dia akan muncul sendiri. Coba dah disimak, direfleksikan. Ya. Nah, makanya di sini tergantung dari penggunanya. Ada anak-anak kita yang senang sekali nonton video di HP mereka. Jangan salahkan HP ketika anak tidak mau belajar. Yang disalahkan adalah bagaimana treatment kita kepada anak-anak.
termasuk bapak ibu gurunya. Ya, Bu, saya boleh enggak bikin TikTok di tugas saya? Silakan anak, boleh silakan. Jangan ditabukan Bapak Ibu. Ketika ditabukan nanti anak-anak ini loh media mereka sekarang. Sekarang ini digitalisasi itu generasi Z lah istilahnya ya, anak-anak sekarang itu luar biasa. Kadang-kadang kita guru kadang mengatakan, apakah saya yang mengikuti mereka atau dia yang harus ikuti saya? Ini kalau sudah di usia 90 lahirnya ya, di bawah 90-an itu kan wow, luar biasa. Dulu ketika anak, ya, dulu kita sebagai siswa ketika lihat guru saja di gerbang itu ya, enggak berani kita lewati dulu, diam dulu kita, kapan dia masuk gurunya baru kita pulang. Sekarang anak-anak coba bayangkan Bapak Ibu, apalagi di jalan, ya, enak saja diangkat tangan, halo Bu, hai, kayak gitu. Terus kita mau bilang, aduh ini anak enggak sopan. Ya udah halo juga, hati-hati ya, udah gitu. Supaya nanti paling tidak kita masuk di dalam bagaimana circle mereka gitu. Karena untuk bisa pembelajaran itu menyenangkan juga itu kan sekali-kali guru harus masuk circle anak-anak. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, teknologi yang terus berkembang dapat menjadi alat yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan jika penggunanya khusus guru memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Kadang-kadang kita enggak tahu dah mungkin karena sudah nyaman dengan keadaan ya. Terus anak-anak yang kita didik itu sudah pintar, sudah cerdas. Jadi ya kita sampaikan PowerPoint, mereka diskusi, mereka presentasi tanpa kita merefleksikan apa sih yang didapat mereka hari ini. Pernahkah menanyakan kenapa sih IPS itu? Apa IPS itu? Ilmu pengetahuan sosial, Bu. Oke. Apa sosial itu? Ya. Apa gimana penerapan IPS itu anak? Misalnya apa? Kalian ketika bermasalah terus dalam hidupmu, berarti IPS-nya belum jalan. Kita gitu kan. Kenapa bisa begitu, Bu? Iya, karena kamu menjadi makhluk sosial. Ketika sosialmu tidak menerimamu, itu ada apa? Mungkin sering gibahin orang, sombong, atau tidak mau mengalah, dan sebagainya. Nanti akan refleksi, ternyata benar. Atau mungkin ada juga teman-teman circle-nya mereka itu yang menganggap dia itu cantik kan, atau dia itu gagah, sehingga irilah teman-temannya, kemudian dibully lah macam. Nah, ketika kita menemukan itu, kita langsung bilang kepada anak-anak, ini IPS-nya belum jalan ini. Nah, itu contohnya, Bapak Ibu. Sehingga nanti kita carikan lagi video-video terkait dengan materi kita. Sehingga di sini Bapak Ibu, dengan menggunakan teknologi secara bijak, guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif. Tampilkan gambar. Kenapa sih harus pelajari tentang agama? Agama itu misalnya di situ ada qanaah, ya, ada istiqomah. Apa sih istiqomah itu? Kaitkan dengan kehidupan mereka. Sederhana. Sederhana itu seperti apa? Berarti orang yang kaya itu sederhana juga, Bu, ya, ketika mereka naik mobil ke sekolah diantar. Ya itulah kebutuhan mereka. Karena kita tidak sama kebutuhan masing-masing dan juga tidak sama juga pemasukan dan pengeluaran dari keluarga. Jadi kita tidak boleh berkecil hati ketika teman itu kita lihat tuh kayaknya enak sekali ya hidupnya. Nah, ini hal-hal yang bermakna itu. Sehingga tidak lagi mengatakan kamu sombong, mentang-mentang punya mobil diantar terus nih sama mobilnya. Jadi di situ akan menerima, dia punya mobil ya wajar dia diantar dengan mobilnya. Saya tidak punya mobil, tidak punya motor, wajar saya jalan kaki. Ya kan? Dan itu alhamdulillah kaki ibu bisa menjadi kuat. Nah, itulah cara-cara kita menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif, adaptif, dan menarik bagi siswa. Namun penting untuk tetap mempertimbangkan kebutuhan siswa. Mendukung pengajaran dengan strategi yang tepat, ya. Walaupun misalnya pernah nih punya pengalaman mengajar di sekolah yang wow, keren, luar biasa, lengkap peralatannya. Ketika dimutasi ke sekolah yang kurang peralatan, seadanya, gurunya jadi galau. Kenapa galau? Karena sudah terbiasa dengan IT. Ketika sudah terbiasa dengan IT, dimutasi di sekolah yang tidak ada sama sekali, atau spotnya tidak ada untuk internet, galau dia. Kenapa galau? Karena itu tadi, ya, dia tidak mau secara bijak. Ini bisa saya gunakan, ambil dari WA saya atau dari internet,
kemudian saya print, dan print itu saya tempel di depan kelas, dan itu bisa saya beberapa lembar, dan itu bisa kita pakai untuk merefleksikan apa yang akan kita ajarkan ke anak-anak kita. Sehingga Bapak Ibu memastikan bahwa teknologi digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Teknologi ini juga kan bisa kita gunakan offline. Itu yang perlu kita pahami. Ini Bapak Ibu ya. Oke, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, mudah-mudahan terlihat dengan jelas, nanti juga materinya akan dibahas. Digital literasi itu, kalau kita berbicara seperti ini, maka akan terlihat beberapa unsur ya, ada budaya, ada kreatif, ada partisipasi terhadap kemampuan kita, ada juga kehati-hatian kita ya di dalam menggunakan atau memakai digital literasi ini. Bentuknya banyak sekali Bapak Ibu, dan itu sudah Bapak Ibu lakukan. Oke, saya tutup presentasi saya, kita akan diskusi, dan diskusi ini akan dipandu oleh Pak Yosi ya. Silakan Pak Yosi. Terima kasih Bapak Ibu. Kita belum salam dulu ya, nanti kita salam di terakhir. Baik, terima kasih Bu narasumber pada malam hari ini. Bapak Ibu, kita akan ke sesi tanya jawab ya. Dan tentunya kami persilakan untuk Bapak Ibu raise hand terlebih dahulu ya, jika Bapak Ibu punya pertanyaan atau ingin memberikan tanggapan pada malam hari ini terkait webinar kita ya. Baik, di sini saya akan melihat yang raise hand Bapak Ibu. Sebentar. Oke, di sini ada Pak Kamiludin. Pak Kamiludin, boleh mic-nya diaktifkan. Pak Kamiludin. Boleh juga di kolom chat ya Pak Yosi ya. Iya, iya. Oke. Oke. Pak Kamiludin, bagaimana? Atau Bapak Ibu yang lain, kami persilakan jika ada yang ingin bertanya, memberikan tanggapan atau yang lainnya boleh ya, silakan untuk raise hand, dan tentunya juga bisa di kolom chat ya. Di kolom chat belum ada, Bu. Ini masih terkait, alhamdulillah materi yang sangat membantu dari Ibu Eti ya, Eti Kurniawati. Atau menceritakan pengalaman juga boleh terkait dengan apa yang dirasakan ya Bapak Ibu, karena di webinar ini bukan hanya kita mendapatkan materi saja ya. Makanya dari awal saya mengatakan dengan Pak Yosi, saya ingin di webinar itu bukan hanya dari materinya saja, tetapi boleh kita share ketika kita merasakan sesuatu yang tidak nyaman di dalam pembelajaran kita atau apa, disinilah kita saling menguatkan, dan itu bukan hanya dari dari narasumber saja loh Bapak Ibu, boleh dari Bapak Ibu yang lain untuk saling menguatkan. Itu sudah ada? Oh, sudah ada. Pak Media Alwan Taufik ya. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Media Alwan, ini Pak Alwan atau bagaimana ini kita panggilnya? Pak Media. Pak Media Alwan Taufik. Oke, Pak Media ya. Ya, oke, saya silakan, di Pak. SMP Negeri 2 Lape, Pak. Tempat tugas di SMP Negeri 2 Lape. Ini sekolah binaan saya nih. Kebetulan Ibu pemateri itu pengawas saya, pengawas pembina saya, Ibu Sahra MPD. Jadi terkait masalah apa yang disampaikan oleh beliau tadi terkait masalah literasi digital ini, Pak. Jadi di sini seperti di sekolah saya mungkin ada sedikit apa bisa dikatakan dilematika mungkin Pak, ketika kita menuju ke zaman milenial ini melaksanakan sebuah pembelajaran literasi digital, misalnya kita menyuruh anak-anak membawa HP pada saat pembelajaran atau saat di sekolah. Jadi kadang-kadang sering kita temukan
anak-anak itu yang sering menyalahgunakan dari HP itu sendiri. Dalam artian begini, Pak. Ketika anak-anak membawa HP ke sekolah, terkadang HP itu digunakan sebagai sarana atau media untuk menonton film-film yang tidak karuan. Bisa dikatakan film-film yang tidak karuan terkadang. Jadi yang harapan saya di sini, apakah kita sebagai pendidik atau mungkin ada jalan keluar atau solusi yang bisa kita temukan untuk kita menutup atau akses anak-anak itu dalam membuka situs-situs yang tidak bertanggung jawab, situs-situs yang tidak semestinya dipertontonkan kepada anak didik kita. Jadi apakah kita punya kiat tersendiri di dalam hal-hal tersebut, Pak? Dalam artian membatasi mereka ketika membuka situs-situs yang tidak selayaknya dipertontonkan kepada, terutama kepada pendidik atau kepada siswa-siswi kita. Karena di saat mereka membuka HP, mengaktifkan misalnya pada saat pembelajaran pun mereka kalau mau menonton, ya kita tidak bisa secara 100% dalam artian memantau mereka, Pak. Jadi mungkin secara sekilas mungkin iklan yang bisa tampil, yang iklan-iklan yang tidak selayaknya lah disaksikan atau ditonton oleh siswa-siswi kita. Jadi pertanyaan saya di sini, apakah kita sebagai pendidik tidak punya kiat tersendiri di dalam membatasi situs-situs yang bisa dikatakan menjadi hal yang negatif kepada terhadap siswa kita sendiri. Mungkin itu saja Pak, Ibu, dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Media ya, Media Alwan Taufik malam hari ini atas pertanyaannya. Ini Ibu Zahra kita tampung pertanyaan dulu atau langsung dijawab? Kita tampung aja dulu. Tampung dulu ya. Kalau Ibu pengawas saya itu langsung menjawab biasa, Pak. Oke, kebetulan ada yang raise hand juga ini. Iya, dia ada 3 orang. Kita selesaikan sesi 1 dulu 3. Oke. Baik, selanjutnya kami persilakan Pak Alexander. Pak Alexander, boleh aktifkan mic-nya? Iya, terima kasih atas kesempatan ini Pak Yosi. Sama-sama. Mohon maaf saya tidak menyalakan kamera karena jaringanku nanti hilang. Oh iya, ini Pak Alexander dari mana ini Pak Alex? Saya adalah salah satu kepala sekolah yang dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Sulawesi Tengah ya. Ya, baik. Lembang. Oke, silakan Saya Pak. dari Sulawesi Tengah, Pak. Iya. Terima kasih sekali saya bisa mengikuti webinar ini. Itu dengan literasi digital. Ya. Jadi saya di sini tidak akan bertanya, saya hanya mau menyampaikan dari segi pengalaman bahwa di sekolah saya ini adalah salah satu sekolah yang ada di pedesaan. Ya. Sementara anak-anak ketika kita mau menyuruh mereka untuk membawa HP Android di sekolah, ya, ini punya kendala karena tidak semua anak-anak punya HP Android, ya, karena ini di desa. Nah, jadi yang akan menjadi pertanyaan saya di sini, apakah di zaman pembelajaran yang digital ini, apakah memang diharuskan untuk menggunakan HP Android ketika di
pembelajaran di sekolah ya, karena ini di SD Pak ya, di sekolah dasar ini ya, apakah memang diharuskan untuk menggunakan HP itu, Android ketika datang di sekolah, karena ada sisi negatifnya seperti yang telah disampaikan oleh Pak Alvan tadi ya, bahwa ada anak-anak yang memang punya HP itu dia menyalahgunakan HP itu sendiri, hanya menonton film-film, kartun dan lain sebagainya, sehingga pembelajaran mereka itu terganggu ya. Ya, jadi ini yang merupakan pertanyaan saya ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Alexander ya. Dari Sulawesi Tengah nih Bu Sarah. Iya, terima kasih Jauh Pak sekali Alexander. ya. Iya, Masya Allah, luar biasa. Berikutnya Pak Sudirman, kami persilakan yang raise hand malam hari ini. Pak Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak Sudirman. Wah, luar biasa. Selamat bertemu kembali. Ya, sebagaimana materi yang Ibu sampaikan, kemarin juga Ibu mengisi minta tanggapan tentang video saya di PMM itu. Mengenai pembelajaran yang saya lakukan kemarin kan itu ada menggunakan digital, ada HP dan aplikasinya Quizzes. Nah, setelah itu ada refleksi, tapi di dalam pembelajaran itu saya merasa yang saya gunakan itu tidak terlalu efektif. Tidak terlalu efektif sehingga pembelajarannya saya rasa pokoknya tidak sesuai dengan yang saya harapkan gitu. Artinya meskipun tadi dikatakan oleh Bapak Alwan atau Pak Alexander tadi mengenai HP itu ya, terkadang mereka jadi tidak serius gitu dengan HP yang mereka pegang itu, sehingga apa yang kita sampaikan terkadang tidak mengena di dalam hati anak didik kita seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, adakah cara ya yang lebih efektif sehingga pembelajaran itu menjadi lebih bermakna bagi anak didik dengan menggunakan media digital ini? Itu saja. Oke, itu saja Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih Pak Sudirman atas pertanyaannya. Kita udah terima 3 pertanyaan nih Bu Zahra. Ini bisa langsung ditanggapi. Baik, persilakan. Oke, baik, terima kasih Pak Yosi, terima kasih Pak Sudirman, Pak Alexander, dan Pak Media Alwan Topik atas pertanyaan. Saya jawab dari Pak Media Alwan Topik dulu. Ketika kita ingin membatasi anak-anak, sebenarnya sih kalau saya lihat, karena ini zamannya mereka, ketika kita menyuruh anak-anak membawa HP untuk pembelajaran kita, itu kita juga harus mengetahui dulu kapan sesi penggunaan dari HP itu. Ketika jamnya jam 1-2, oke. Setelah itu jam 3-4-5-nya itu mungkin di sini guru BP bersama wali kelas itu berkolaborasi untuk mengambil HP anak-anak. Diberikan tempat atau ruang di situ dengan menulis nama mereka. Sehingga pada saat mereka, kan kita juga kan tidak tahu di HP siapa ya, kemudian gimana, kadang-kadang juga mereka ada yang nakal dan macam-macam lah begitu. Untuk menghindari itulah kita bisa memberikan trik seperti itu, dikolaborasikan dengan wali kelas dengan apalagi kalau tingkat SMP, wali kelas dengan gurunya dan bersama guru BP. Dan memang di Indonesia ini masih ada norma etika yang bisa mengatakan bahwa ada sekolah-sekolah juga yang membebaskan anak-anak membawa HP. Nah, terkait dengan konten mereka, bagaimana cara kita batasi? Sebelum kita bicara tentang batasi, di Bapak Ibu mohon diperhatikan, tidak ada orang yang mampu mengontrol perilaku orang lain. Hatta itu anak kita sendiri. Karena manusia itu cenderung memiliki pilihan dalam
mereka berperilaku. Jadi caranya gimana Pak Upik? Nah, arahkan anak-anak itu, apa sih minatmu? Ketika kamu berminat dengan sesuatu, silakan buka konten-konten itu. Misalnya bengkel, memasak, melukis. Itu caranya kita mengarahkan anak-anak. Kemudian bicarakan kondisi kecanduan. Bagaimana caranya? Bapak Ibu sekarang ini udah boleh tabu kalau sudah usia anak itu sudah kelas 5, 6, kemudian 1, 2, 3 SMP, apalagi tingkat SMA atau SMK. Ketika kamu melihat terus, ketika kita mendapatkan kasus nih, ada laporan, ih anak ini kayak gini, sering buka-buka film yang enggak keruan-keruan, sehingga begini. Kita itu panggil anak tersebut jangan dimarahi. Tetapi lebih kepada bagaimana kita tanya, apa yang kamu rasakan ketika kamu melihat itu? Tidak apa-apa Bapak Ibu. Kadang mereka diam, tidak berani, takut itu berbicara itu karena kita sudah marah. Tetapi ketika kamu katakan, tidak apa-apa nak jujur, siapa tahu nanti ini menjadi sebuah penyakit bagi kamu yang akan merugikan kamu. Apa sih manfaatnya bagi kamu? Kamu masih usianya sekian. Suatu saat nanti kamu akan besar, dan disitulah kamu bisa, silakan, karena sudah berhak untuk melakukan itu. Tetapi ketika masa ini siapa yang kamu rugikan? Dirimu sendiri. Nah itu kita bicarakan kecanduan itu. Kemudian bagi guru, komunikasikan dengan orang tua, tolong dibatasi waktu mereka menggunakan HP atau internetnya. Nah, ketika kita sudah memegang HP mereka, ya hapus. Ya, walaupun nanti mereka akan download lagi, tidak apa-apa. Tapi ketika kita sudah di kelas, di sekolah itu punya HP mereka, kita hapus. Nanti kasih tahu orang tuanya. Nanti orang tuanya juga tolong diperhatikan apa yang sering dibuka oleh anak Bapak Ibu di HP-nya atau di laptop. Kadang-kadang kan anak begitu Bapak Ibu. Oke, HP disita sama orang tua, tapi laptop dia punya. Malah makin leluasa ketika di laptop. Nah, kemudian apalagi menonaktifkan pemberitahuan atau notifikasi. Biasa kan notifikasi itu muncul. Nah, ketika itu muncul, anak akan merespon. Apalagi buatlah perjanjian terakhir. Ya, perjanjian antara sekolah dengan anak-anak, bisa juga antara sekolah dengan orang tuanya. Itu ya Pak Upik. Kita tidak bisa Pak Upik. Oke, anak-anak hanya 7 di kelas kita, di sekolah kita kan. Sisanya kan mereka di keluarga mereka. Kita saja yang memaksa, tadi anak itu tidak suka sekolah jadinya nanti kalau kita selalu marahin. Tetapi kita gali, kamu kalau seperti ini apa yang bisa kamu dapatkan? Apa sih maksudnya? Ya. Karena setiap perilaku anak-anak itu pasti memiliki alasan. Termasuk juga kita orang tua. Wih, orang tua lebih ngeri loh Bapak Ibu. Kita saja sebagai orang tua kadang-kadang ya, tapi kadang-kadang kita lupa dong. Ini anak-anak yang perlu kita bimbing. Coba sekarang sadari diri kita. Ada enggak aplikasi-aplikasi yang negatif dalam HP kita sebagai guru? Kalau ada, ayo mulai dari diri, singkirkan itu. Termasuk simpen-simpen video. Udah. Kemudian di Pak Sudirman, Pak Alex. Enggak wajib kok Pak Alex. Justru saya paling suka ketika anak-anak SD itu, mereka belajar itu dengan gerakan. Mereka maju ke depan papan, menulis, bercerita. Kita inspirasi dengan cara tadi itu Pak. Bapak print saja gambar-gambar yang ada di Google kaitan dengan materi Bapak. Nanti Bapak tempelkan di depan, suruh mereka maju, suruh mereka bercerita. Ada apa sih di gambar ini? Apa kaitan dengan materi yang Bapak sampaikan? Nah, itu anak SD itu senang kayak gitu daripada kita blek ya menggunakan HP atau menggunakan kayak video boleh kan tidak ya sama juga dengan kami di sini Pak di Kabupaten Sumbawa ada juga di desa-desa itu belum diberikan kepercayaan sama orang tua mereka untuk menggunakan HP dan itulah nilai lokal kebudayaan yang harus kami pelihara Pak. Ada juga anak-anak SD itu sudah pegang HP itu mungkin dari kultur budaya orang tua juga. Tetapi kami yakin ketika kita batasi dan sebagai guru di SD itu menggunakan strategi-strategi yang penuh gerakan karena kita tahu anak-anak SD itu kan wow luar biasa semangat untuk tahunya itu ceritanya itu nanyanya itu luar biasa. Nah jadi itu yang bisa Bapak lakukan dan tidak usah pesimis atau merasa kurang percaya diri ketika kita berbicara literasi digital terus sekolah saya belum.
tetapi ini saya ini harus, walaupun saya masih step by step di kelas saya, tapi saya harus bisa. Ini ya Pak Alexander, terima kasih Pak atas penjelasannya, luar biasa, semangat. Pak Sudirman, nah Pak Sudirman, saya ingin tanya nih Pak Sudirman, kenapa mengatakan kok saya tuh tidak efektif rasanya? Kenapa Pak Sudirman? Ya, mengingat kemarin kan pembelajaran itu akibat terlalu fokus sama HP. Kan kemarin sering menggunakan quizzes biasanya. Terus kenapa dikatakan tidak efektif bagi Pak Sudirman? Ya? Kenapa dikatakan tidak efektif bagi Pak Sudirman? Karena rasanya gitu loh. Rasanya tidak efektif karena setelah kan biasa ada refleksi di situ, kadang-kadang mereka begitu tanya buka buku langsung, begitu tanya buka buku langsung, artinya tidak nyimpen di otak. Oke, terima kasih Pak Sudirman. Gini Pak, triknya itu, ayo kita lepas HP. Nah, sebelum kita kuisis itu, Bapak persepsinya gini. Tujuan pembelajaran kita ini loh nak, dari sekian jam ini nanti 20 menit Bapak akan memberikan kalian kuisis di melalui handphone kalian kerjakan, nanti Bapak akan minta, setelah kalian kerjakan Bapak akan minta apa yang kalian rasakan, apa yang kalian alami, atau apa yang bisa kalian ceritakan terkait dengan kegiatan kita hari ini. Ketika kita sudah memberikan clue itu Bapak Ibu, insya Allah ya anak-anak itu oke, hari pertama mereka mungkin bingung, tapi selalu setiap kita masuk pembelajaran kita itu kita selalu berikan kata-kata itu atau merefleksikan, maka nanti dengan sendiri akan terbiasa. Memang Bapak Ibu, anak-anak yang semula belum bisa menggunakan quizzes itu dia akan senang. Kita saja Bapak Ibu ya, ketika kita diberikan aplikasi kemudian diajarkan di MGMP kita fokus sama diri kita. Kayak mana kita dengar materi, mana kita dengar narasumber. Nah, tapi gimana supaya kita didengar? Kita kasih clue di awal itu. Bapak Ibu mengerjakan ini, nanti setelah ini nanti ada refleksi tentang ini. Jadi udah tahu stepnya pembelajaran kita. Jadi ini Pak Sudirman ya, makanya kemarin saya memberikan komentar di sana. Ayo Pak membiasakan refleksi. Karena saya lihat di situ memang enggak apa-apa Bapak Ibu, itu awal kita, karena tidak ada sesuatu yang prosesnya itu langsung wow, ya, butuh proses Bapak Ibu. Apalagi kalau kita baru melaksanakan. Tapi ketika selalu kita laksanakan Bapak Ibu, insya Allah terus ada perubahan. Jangan lelah jadi guru untuk selalu seperti itu. Dan ingat, kita tidak membuat manusia itu cerdas, arti dalam ilmu pengetahuan mereka, karena mereka ini juga akan berkembang dalam fase kehidupan mereka. SD itu kan 6 tahun Bapak Ibu ya, SMP itu 3 tahun, SMA atau SMK itu kan 3 tahun. Ini fase ini akan mereka lalui. Jadi yang kita kuatkan adalah gimana bisa mereka itu kita ajarkan berliterasi terhadap kehidupan mereka. Ketika kalian merasa dibully itu apa? Tanya sama diri dulu, kenapa sih saya dibully? Nah, ketika sudah bertanya tidak menemukan jawaban, ayo bicara dengan gurunya. Ya, bicara dengan siapa yang kalian percaya. Ketika kalian tidak berbicara, siapa yang akan tahu? Nah, itulah cara kita untuk memulai literasi dari mereka. Ketika mereka sudah kita berikan itu, ayo nak baca nih. Ada bacaan kok tentang ini. Kalian baca, nanti kalau sudah dibaca, kalau belum paham, tanya ibu lagi. Itu cara-cara yang bisa menguatkan pembelajaran bermakna kita. Oke, itu saja Pak. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya di silakan. Terima kasih. Oke, baik. Ini sudah ada yang resen, Bu. Pak Saiful Akmal. Pak Saiful. Boleh juga menambahkan ya, dari mungkin ada permasalahan Pak Alexander tadi, Pak Sudirman, Pak Media, ada yang pernah mengalami itu dan menemukan triknya, boleh silakan Bapak Ibu. Pak Mustajab, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Perkenalkan saya Mustajab Bu dari Lombok Tengah ya Bu ya. Instansi di SMK Negeri 1 Jawa Barat. Jadi alhamdulillah setelah saya mengikuti paparan materi malam ini, alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Terutama di dalam kita membudayakan literasi digital. Tentunya di sana pasti ada istilahnya budaya positif. Kalau saya sendiri Bu, sangat-sangat pendukung sekali untuk kita menggunakan
HP Android untuk mendukung pembelajaran. Contohnya kalau saya sering menerapkan sistem pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Apa misalkan kami kesulitan atau karena kami itu kesulitan dalam mencari referensi, maka di sanalah gunanya HP. Tapi ketika mungkin terjadi hal-hal yang kurang berkesan, kadang anak nanti itu kita cek dulu. Kita batasi misalkan penyampaian materi, kali ini kita ada sama materi yang khusus, jadi tidak boleh anak-anak itu memegang HP atau mengklik hal-hal yang sama sekali kita tidak inginkan. Saya rasa dengan cara ini, mohonlah kalau menurut saya jangan sampai anak dibatasi, boleh ada pembatasannya ketika anak main. Itu saja masukan dari saya Bu, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi nih Bu katanya. Pak Saitul. Pak Saitul, silakan Pak Saitul. Oke, kalau begitu kita kasih kesempatan kepada Pak Media kembali, soalnya raise hand. Ya, terima kasih Pak Yosi. Terima kasih Ibu pengawas yang sudah memaparkan panjang lebar terkait masalah apa yang saya sampaikan. Dan yang terakhir ini mungkin Bu, saya memang salah satu orang yang sangat respect sekali terhadap penggunaan atau pemakaian HP di zaman sekarang, karena memang HP ini merupakan salah satu fasilitas yang sangat memudahkan kita guru, baik guru maupun siswa di dalam proses pembelajaran. Karena segala apa yang kita cari, apa yang menjadi pertanyaan di dalam hati kita, di dalam benak kita itu sangat menggampangkan kita di dalam mencari atau menemukan suatu jawaban. Misalnya kita mencari jawaban terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, ada saja di dalam Google sekarang. Jadi saya memang sangat senang sebenarnya, sangat respect sekali dengan menggunakan media-media pembelajaran di zaman digitalisasi ini terkait menggunakan HP. Tetapi ada tetapinya sedikit yang menjadi kekhawatiran kami di sekolah, terutama itu Bapak Ibu, siapa tahu anak-anak ini menyalahgunakan HP-nya seperti yang banyak kita saksikan misalnya di TikTok atau di video-video real kasus-kasus perkelahian siswa. Tentunya ini sudah menjadi penyalahgunaan dari media handphone ini. Misalnya temannya berkelahi yang walaupun tidak sengaja mungkin dia video, dia mengambil video dan yang parahnya dia share ke Facebook, ke TikTok atau ke video-video real yang nantinya video itu akan tersebar luas, akan disaksikan, akan ditonton oleh masyarakat banyak. Nah, mungkin di kesempatan terakhir ini saya ingin mencari atau bagaimana kira-kira solusinya Ibu untuk kita menghindari hal-hal tersebut. Jangan sampai siswa kita menyalahgunakan dari alat atau media yang dibawa ke sekolah terkait misalnya seperti handphone yang sesungguhnya sebenarnya kita suruh siswa itu membawa HP untuk belajar, tetapi ada kadang-kadang siswa yang sering menyalahgunakan HP tersebut. Kira-kira bagaimana solusinya Ibu? Pak Yosi berikan tanggapannya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Media ya, ini luar biasa ya. Sama-sama, Tadi Pak. sempat dilema etika gitu kan ya.
Ya, terkait dilematika Pak. HP ya. Lalu sekarang cari solusinya bagaimana sih Ah, ah. kira-kira gitu kan ya, agar anak-anak itu mungkin lebih kepada Fokus ke anak-anak tersebut pembelajaran. fokus kepada pembelajaran dan tidak menonton video-video yang memang seperti perkelahian dan lain-lain seperti itu ya. Baik, Iya. terima kasih Pak Media. Selanjutnya ada di kolom chat nih Bu Zahra. Sebelum kita tanggapi Pak Media nih, mungkin teman-teman juga mau menanggapi, kami persilakan ya di malam hari ini untuk raise hand juga ya. Oke. Saya coba baca pertanyaan satu dulu Bu ya, izin. Di komentar ya, di kolom komentar ini ada Ibu Kasih Nur Idah ya. Assalamualaikum Bu, terima kasih sebelumnya atas presentasi yang luar biasa Ibu. Alhamdulillah menambah wawasan kami sebagai pendidik. Sedikit bertanya, katanya Bu, bagaimana cara agar materi yang kita sampaikan ke anak-anak itu dapat diterima dengan baik dan cara untuk menghadapi anak-anak dan karakter yang berbeda-beda. Terima kasih. Oke. Silakan. Di sini ada ada Pak Saiful tuh lagi. Tidak apa-apa. Ini mungkin Pak Saiful dan Pak Saiful. Jamhari mungkin ingin menjawab dari keluh kesah dari Pak Media Alwan juga. Siapa tahu ya. Tidak apa-apa, kita persilakan aja dulu itu dua orang. Oke, silakan Pak Saiful. Pak Saiful dari tadi raise hand ya, tapi nggak ngomong. Gimana ini? Nah, sudah turun, naik lagi. Ya gimana itu? Kalau gitu ke Pak Jamhari ya, boleh. Sila Pak Jamhari. Salah pencet mungkin Pak. Iya, sudah Atau turun memang- tadi, naik lagi. Tapi kayaknya lagi gangguan ya mikrofonnya. Warahmatullahi mungkin. wabarakatuh. Iya. Oke, silakan Pak Pak Jamhari. Jamhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamhari ini mau bertanya atau mau menanggapi? Mau menanggapi sekalian berbagi Oke, berbagi silakan. apa namanya? Cerita. Pengalaman. Ah. Ya cerita. Cerita baik. Ya cerita baik. Berbagi praktik baik. Berbagi Iya. praktik baik. Praktik baik. Oke, silakan. Silakan Pak. Mohon izin Bapak Ibu, terutama Bunda Pasil. Mohon izin Bun. Jadi gini, di sekolah saya dan sebelumnya juga pas ketika Tiang honor, Tiang kan sebagai terus terang aja Tiang sebagai pembina asrama dulu di asrama selama 12 tahun. Dan yang pernah membuat kayak semacam, kalau dulu kan tidak ada kesepakatan kelas, yang ada peraturan ringan, sedang dan berat. Itu yang Tiang buat dulu. Tapi setelah saya lihat keistimewaan dari kesepakatan kelas itu kan terlahir dari kesadaran siswa. Dan di sekolah Tiang yang sekarang ini kan tidak dibatasi juga ini menggunakan HP, artinya tidak dilarang, tetapi ada batasannya yang kaitannya dengan kesepakatan kelas. Di situ ketika anak-anak yang membawa HP nanti dikoordinir sama mata pelajaran saja, yang misalnya mata pelajaran apa, misalnya yang mengajak siswa untuk memanfaatkan HP. Nah, nanti ketika malam hari dia akan nge-share ke grup wali kelas. Di situ dia memberikan konfirmasi bahwa kelas ini, jurusan ini akan membawa HP. Nah, tetapi di situ penggunaan HP itu pada saat jam pelajaran itu saja. Kemudian akan dikembalikan lagi kepada guru bersangkutan, kemudian dibawa ke Wakasis. Nah, jadi ketika dalam proses juga pembelajaran, ketika ada anak yang menyalahgunakan materinya, kaitannya misalnya kayak membuat produk, misalnya membuat video, ataupun mencari media pembelajaran, dia tidak boleh memanfaatkan HP itu untuk lain-lain, misalnya membuka selain dari apa yang ditetapkan, karena sudah ada kesepakatan kelas di situ, artinya sudah ada batasan-batasannya. Ketika dia melanggar, akan dikembalikan lagi ke kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas apa yang dilanggar, nanti itu akan dibawa ke ranahnya nanti ke pemanggilan orang tua nanti. Artinya HP itu boleh diambil selama 3 hari, tetapi dengan membawa orang tua. Tetapi kalau tidak membawa orang tua, tidak akan diberikan HP-nya. Nah, itu ketentuannya kalau di sekolah Tiang. Jadi HP itu
tidak dilarang, tetapi ada ketentuan-ketentuan, ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Memang membuat hal seperti ini memang repot, tetapi kalau tidak mau repot ya nanti tidak bakalan maju saya rasa. Nah, Iya. jadi intinya hidup ini penuh dengan repot dan kerepotan itu akan menghasilkan. Nah, itu aja Bunda mungkin ya. Lebih kuat. Iya, Itu betul aja. itu Pak Luar Jamhari. biasa ya Pak Jamhari. Sekarang pun Sekian, kita terima repot kasih. nih. Assalamualaikum. Nggih. Kita repot kan, kita sediain waktu Nggih. 2 jam, sementara teman-teman yang lain ada yang tidak ikut. Bapak-bapak Nggih. ini 100 orang ini alhamdulillah luar biasa mau direpot dan sedang repot kayaknya. Oke. Selanjutnya ada yang raise hand nih, Bu. Oke, saya jawab dulu ya yang ini, yang terkait Bukasi ini ya. Iya, Oke, yang raise hand-nya kita nanti sebentar lagi. Nah, di Bu Kesi ini di chat-nya itu mengatakan bagaimana cara materi yang kita sampaikan ke anak itu dapat diterima dengan baik. Ya, ketika yang pertama kali Bapak Ibu perhatikan kondisi kelas Bapak Ibu. Apakah itu di pagi hari, siang hari, itu kan beda-beda nih. Kalau pagi itu sedang seger-segernya anak-anak. Jadi apa yang kita lakukan? Berikan mereka apresiasi. Terima kasih sudah datang, kita belajar harus semangat ya. Materi kita tentang ini, mengajar Ibu berapa jam, silakan diinformasikan. Hatta itu walaupun kelas 2 SD. Ya, karena Bapak Ibu memulai sebuah, apalagi kalau kelas baru, ya, kelas 1, kelas 7, kelas 10, perkenalkan diri Bapak Ibu dulu. Karena pertemuan pertama itu merupakan awal dari pembelajaran yang akan menyenangkan bagi anak-anak. Ketika Ibu mengajar, nanti Ibu menginginkan kayak gini, boleh enggak Ibu menginginkan ini? Ya, harus menggunakan kata bolehkah? Karena gini Bapak Ibu, sama dengan kita, ketika ada yang mengatakan, Bu, boleh saya bertanya, ya kan? Bu, boleh saya menanggapi ketika kita berhadapan begitu kan? Pasti mengatakan, oh, silakan. Tetapi kalau kita langsung berkata, Bu, apa bedanya ini dengan ini? Tanpa kita mengatakan, Bu, boleh saya bertanya. Itu, jadi perlakukan anak-anak itu sesuai dengan apa yang kita suka gitu loh. Ketika kita suka diminta izin, ketika kita suka diminta tolong, ketika kita suka diberikan, ini loh pembelajaran kita hari ini, 2JP itu ketika di SD itu 35 menit, ketika di SMP itu 40 menit, mungkin gitu ya. Enggak apa-apa Bapak Ibu, digitukan anak-anak, sehingga nanti kalian itu bisa belajar seperti ini alurnya. Nah, itu Bu, dengan diterima dengan baik ya. Kemudian cara untuk menghadapi anak-anak dengan karakter berbeda-beda. Jelas. Simpel saja. Kenapa sih Ibu tahu ada anak yang pintar? Kenapa Ibu agak lama-lama berada di anak itu ketika Ibu mendampingi dia di diskusi? Atau ketika Ibu memberikan evaluasi ulangan, Ibu keliling memantau anak, kenapa agak lama di anak itu? Itu sudah cara Ibu Bapak menangani anak yang memiliki karakter yang berbeda. Termasuk dalam menyusun soal, lembar kerja. Jangan terlalu, misalnya ada 20 soal, dia mampu mengerjakan 5 soal. Sini nak, tos. Wah, luar biasa. Belajar enggak tadi? Tadi malam belajar enggak baca buku? Enggak Bu. Ini sudah bisa jawab 5. Apalagi kalau bisa baca bukunya. Nah, itu cara yang terbaik. Daripada kita marah-marah. Kenapa kamu tidak kerjakan PR? Nah, ketika anak dikatakan begitu kan tidak sok ada gimana. Tetapi ketika kita mengatakan, temannya bisa ngerjakan PR. Kenapa tidak bisa? Nah, cerita sama Ibu. Mungkin dari situ Ibu bisa bantu. Siapa tahu benar-benar anak ini tidak punya kesempatan dalam belajar. Karena disuruh seorang tua lah. Atau faktor ekonomi. Mungkin dia bisa mencari apa gitu di luar. Sehingga bisa membantu Ibu dan ayahnya. Kan sekarang begitu. Banyak hal yang kita hal-hal yang di luar prediksi kita sebagai guru. Ya, jadi caranya itu cukup aja Bapak Ibu, ketika ada anak yang Bapak Ibu lihat kurang, dekati agak lama. Ketika Bapak Ibu melihat anak yang cepat belajarnya, itu berikan, wah luar biasa, nanti kamu boleh bantu ini ya. Boleh Ibu minta tolong bantu temannya ya, bawa anak itu. Nah, itu cara-cara yang kita bisa lakukan. Itu ya Bu Kesi ya, terima kasih. Lanjut. Mungkin ada teman-teman di sini boleh ya Bapak Ibu, mungkin ketika ada pengalaman Bapak Ibu menghadapi anak yang berbagai karakter itu, tetapi kok bisa ya mereka kolaborasinya bagus, kok bisa ya mereka juga jarang berkelahi di kelas gitu ya, boleh silakan.
Oke, silakan. Mungkin Ibu Ida Lela, boleh? Karena Ibu Ida udah raise hand tadi. Pak Saitul ini dari tadi raise hand terus nih Bu Sahra. Iya. Tapi suaranya nggak ada. Mungkin ya, boleh ditulis di kolom chat Pak Saitul. Iya. Mungkin mikrofonnya bermasalah mungkin ya. Iya. Ini ada Pak Rusadi kalau Ibu Lela enggak cepat menanggapi. Oke. Silakan Pak Rusadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, perkenalkan saya Rusadi, saya pengajar di Indonesia Timur, tepatnya Kota Palu. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Saya kebetulan dapat informasi ini dari grup teman-teman di nasional. Oh, luar biasa. Oh ya baik, saya berbagi pengalaman Ibu, sekaligus nanti adakan pertanyaan. Kultur masyarakat atau anak-anak kita itu kan kadang berbeda-beda Ibu. Ada yang perkotaan, ada yang pedesaan, bahkan ada yang mungkin daerahnya daerah-daerah pelabuhan misalnya gitu kan, yang mayoritas orang tuanya ya mungkin hanya seorang buruh kerja kasar gitu. Sehingga perhatian kepada anak itu kadang berkurang sekali atau bahkan sangat sedikit sekali perhatiannya. Ini salah satu hal yang membentuk karakter anak itu bagi saya Ibu. Karena ketidakperhatiannya orang tua terhadap pendidikan anak sehingga membentuk karakter mereka. Jadi jujur kami dilema karena saya mengajar juga di area pelabuhan seperti itu. Anak-anak di sana itu rata-rata mereka tidak ada perhatian sama sekali. Intinya yang penting anak saya sudah sekolah gitu. Mau pintar, mau tahu apa gitu, enggak ada perannya. Sehingga ketika kita mengajar dengan metode-metode yang kita dapatkan dari webinar maupun dari informasi-informasi Kemendikbud dan lain sebagainya itu mencoba untuk diterapkan itu seperti seakan-akan sulit gitu. Kenapa? Karena anak-anak itu lebih justru ketika kita ketika kita diamin atau kita mau bujuk seperti arahan-arahan ibu itu justru makin menjadi mereka punya tingkah. Makin melonjak gitu. Bahkan penggunaan handphone apa itu juga walaupun dilarang di sekolah tetap disisip-sisipkan dalam kantong atau apa gitu. Ketika kita marah, kita bentak atau apa ya mereka lebih sekali gitu. Nah, pertanyaan saya itu ke Ibu, sebenarnya salahkah ketika penerapan kurikulum yang kemudian lebih menekankan pada perkembangan teknologi saat ini tanpa melihat kultur masyarakat seperti itu Ibu, tanpa memperhatikan bagaimana sebenarnya kondisi pedalaman yang lain gitu. Haruskah menyamakan persepsi antara yang perkotaan dengan yang perpojok-pojokan seperti itu gitu. Ya, mungkin itu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Rusadi ya, ini terkait dengan apa yang beliau sampaikan. Ibu Ida Lela, sudah ada orangnya? Kalau tidak ada, ini ada pertanyaan juga di kolom chat itu Pak Yosi ya. Sepertinya belum Ibu. Zainab itu ada di bawahnya Ibu Nur Hasanah itu. Saya bacakan aja, sebetulnya saya lihat ini. Bagaimana menghadapi tantangan di era digitalisasi ini seakan merubah karakter siswa menjadi kurang baik. Oke. Bapak Ibu, gini. Kita itu tidak, artinya kita berbicara di sini adalah diri kita dulu Bapak Ibu. Ketika kita banyak literasi digital, bagaimana cara menghadapi anak-anak yang latar belakang ekonomi, latar belakang tempat tinggal, latar belakang orang tua, dan sebagainya, kita perkuat diri kita dulu Bapak Ibu. Sehingga ketika kita punya ilmunya, insya Allah
ada saja cara kita memberdayakan anak-anak. Memang gini, pernah enggak Bapak Ibu mengamati ketika anak-anak, atau bisa mengamatilah, tapi memikirkan diri sendiri. Ketika Bapak Ibu kecil dulu, ya, apa yang dilakukan anak-anak sekarang ini kan kita belum punya HP dulu, tetapi luar biasa kita Bapak Ibu. Kita dulu juga pernah bandel, pernah tanda kutip juga mengambil barang orang lain. Melihat mangga kemudian diambil bikin rujak sama-sama, kan itu barang orang lain kan. Itu pernah juga seperti itu ketika dilarang ke mandi di sungai sampai dipukul sama orang tua, dan itu merupakan suatu gimana ya, tantangan bagi kita saat itu, dan bertemu dengan guru yang mampu memahami kita di sekolah. Saya percaya Bapak Ibu pasti punya guru idola saat di SD, boleh, SMP, SMA. Sekarang kita refleksikan kenapa guru itu melekat di pikiran saya. Ada apa? Nah, ketika kita sudah memikirkan itu, kemudian kita refleksikan, oh ternyata kayak gitu. Saya bandelnya luar biasa, malah ada teman saya yang minum minuman keras saat SMA. Misalnya seperti itu. Kemudian alhamdulillah sekarang jadi kepala sekolah anak itu. Nah, jadi sebandel-bandel anak kita, Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan adalah cari dulu kenapa anak ini seperti ini. Setelah itu kita telusuri. Entah itu dia tidak suka atau suka ya, tapi itulah kewajiban seorang pendidik, Bapak Ibu. Makanya jadi guru ini luar biasa. Tidak mudah menjadi guru. Jangan menjadi guru untuk kaya. Jangan menjadi guru itu untuk pengusaha. Karena guru itu tidak ada sebenarnya. Gaji juga sudah habis di bank. Tetapi apa yang terjadi? Berkah hidupnya kita. Nah, ini salah satu. Jadi gimana supaya mencari berkah itu? Cari latar belakang anak-anak ini. Dan tidak mesti sama dari atas sampai bawah. Kebijakan itu dibuatkan, kebijakan dari misalnya sekarang kurikulum merdeka itu kayak harus ada literasi digital. Sekali lagi, oke, literasi digital, tapi cara teknisnya Bapak Ibu. Teknisnya Bapak Ibu, kan sudah saya misalnya gini, ketika mereka tidak mempunyai HP atau mereka punya HP itu, ya gimana? Buatlah kesepakatan kelas di situ dan tarik ulur. Ketika anak itu bermasalah, cari dulu penyebab dari anak itu. Mengapa begitu dia? Kenapa reaksinya seperti itu? Ketika dia tidak masuk sehari 2 hari, jangan tunggu sampai 3-4 minggu. Guru harus cari tahu, jangan kasih ke BP dulu. Saya misalnya di SMP, pengawas SMP. Ketika ada anak bermasalah itu, saya tanya gurunya. Di guru siapa saja yang punya masalah seperti itu. Ketika bermasalah di beberapa guru, terus beberapa guru tidak punya masalah, ini ada apa? Ya, kita orang dewasa yang harus mempertanyakan diri kita. Kenapa guru itu kok tidak punya masalah dengan dia? Kenapa saya punya masalah, ada apa dengan saya? Mungkin saya menuntut anak ini. Tuntutan untuk bisa KKM, tuntas pembelajarannya. Semua yang kita tuntut itu adalah kebutuhan kita. Sadar nggak Bapak Ibu? Kita ingin anak ini tuntas, itu yang dipenuhi kebutuhannya siapa? Gurunya. Sementara guru itu adalah memenuhi kebutuhan siswa. Jadi gimana Bu kalau enggak tuntas? Karena ada fase kan, kita mengajar di kelas 1, 2 tahun. Fase A, fase B, fase C. Kemudian fase D itu 3 tahun. Konsisten kita di situ Bapak Ibu. Ini saya belum tuntas dia nih IPS. Kelas 2 oke, kelas 2 SMP dia naik, enggak apa-apa. Saya ikuti kelasnya. Minta sama kepala sekolah, saya ikuti. Memang capek Bapak Ibu, ya capek. Namanya kita mendidik anak manusia. Kalau dengan benda kan ya sudah, benda itu tidak punya hati, tidak punya pikiran, tidak punya perilaku. Kalau sudah ditempatkan di situ ya tidak akan pindah-pindah lagi kan. Tapi manusia yang kita didik Bapak Ibu. Hari ini moodnya beda dengan mood yang kemarin. Kadang-kadang guru itu juga ketika anak melakukan kesalahan hari ini akan terpatri di kepala kita. Besok, lusa, saat rapat keluar lagi permasalahan itu. Padahal anak ini tidak selamanya kok dia buruk sikapnya. Coba ditulis itu. Hari ini tanggal sekian dia berkelahi. Tulis lagi ketika ada hal itu. Ketika dia hanya jenjangnya 2-3 bulan dia melakukan itu lagi, cari latar belakang kenapa bisa terjadi. Siapa tahu anak ini memang dari rumah dia mendapat kekerasan. Sehingga ketika di sekolah sedikit kita bicara dia mau menantang gurunya. Dia mau menantang orang lain. Nah ini yang perlu kita keluhnya. Dan di kurikulum
ya Bapak Ibu, kurikulum Merdeka itu sangat bagus. Kenapa saya katakan sangat bagus? Bapak Ibu coba diperhatikan, merdeka. Berarti kita harus merdeka dengan diri kita sendiri dulu. Apa jalur yang akan kita berikan kepada anak ketika materi kita belum tuntas? Banyak jalurnya. Dan kita diberikan jenjang waktu di situ. Jadi tidak semerta-merta, berarti kan tidak kayak sekarang kan tidak ada ujian nih, ya kan? Anak lulus. Terus anak-anak mengatakan hebat, kita nggak usah belajar ya, kita bisa lulus. Nah itu yang salah. Jadi gurunya harus benahi. Gimana? Berikan pada saat kita ulangan harian. Ayo nak belajar. Ketika kamu memiliki nilai yang bagus, itu akan meningkat juga bagi diri kamu sendiri. Tapi ketika tidak mau belajar, ya rugi siapa? Ketika kita mengatakan itu, insya Allah Bapak Ibu hati-hati dengan kemarahan. Kemarahan ini juga membuat kita itu tidak berpikir logis lagi. Ya, apalagi kalau kita sudah bertemu dengan anak-anak yang luar biasa tidak ada perhatian orang tua. Bapak Ibu anak-anak ini kan berkembang ya, jadilah orang tua bagi mereka. Dengan senyuman, ya laki-laki ditembuk pundaknya begini, ayo nak belajar, sini nak, stop sudah gitu. Saya percaya Bapak Ibu, tidak akan ada anak yang berani melunjak ketika kita sini, walaupun dia marah sini dulu, sini dulu. Marah boleh, silakan marah. Kamu punya hati, kamu punya pikiran, silakan marah. Tapi marahnya itu harus tepat dong. Masa mau marah sama ibu? Apa yang ibu lakukan ketika kamu marahin ibu? Nah, logika-logika ini Bapak Ibu, sekarang ini itu yang dibutuhkan terkait dengan Ibu Zainab juga. Seakan merubah karakter siswa menjadi kurang baik, benar. Ya, kadang-kadang itu anak-anak itu ya OTW. Dia juga kadang kayaknya gimana kalau ada anak yang kaya kan gitu ya. Melihat apalagi dia tahu misalnya ada gurunya yang bermasalah sosialnya. Anak-anak kan diam gosip juga Bapak Ibu. Ketika kehidupan gurunya pribadi itu ditahu sama anak-anak, udah tidak ada lagi nilai di mata anak-anak. Jadi itulah hebat guru Bapak Ibu. Saking susahnya kita, teladan menjadi anak itu yang paling penting. Kita mau disiplin anak-anak, kita sendiri tidak disiplin. Ketika upacara, anak-anak sudah barisan, ada yang telat disuruh buat barisan sendiri, guru telat masuk saja upacara. Ketika itu sudah terjadi, jangan harap Bapak Ibu dihargai oleh siswa. Kenapa bisa begitu? Ya siswa tidak akan bicara sih. Cuma dia bilang, enak ibu itu ya. Masuk tuh, enggak. Kita masuk dijemur, ditulis di jurnal di sini. Nah, makanya selalu saya mengatakan di sini ada CGP saya mengatakan mulai dari diri. Ya, dan itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Termasuk dengan anak-anak kita. Bapak Ibu sadar enggak ketika anak-anak Bapak Ibu selalu kita ancam. Misalnya di situ Pak Rusadi mengatakan, stop, hand HP-nya. Sudah malam tidur. Kalau enggak mau nanti Bapak ambil, Bapak sita HP-nya. Jelas anak-anak akan matikan HP-nya. Karena ada sita di situ. Tapi ketika Pak Rusadi mengatakan, sini nak, jam berapa sekarang? Coba lihat. Ya, makanya ada di TikTok itu saya sering ambil ya. Ketika ada anak yang sampai jam 2 malam mereka main HP, bapaknya itu pakaikan jasnya, ayo keluar sama bapak sebentar. Mereka naik mobil, diajaklah anak ini ke pasar. Di pasar itu dia lihat betapa giatnya orang sudah mulai bekerja, membongkar jualannya, mengepak jualannya dan sebagainya. Terus dia katakan, kamu tidak punya pekerjaan, hanya diberikan fasilitas oleh orang tuamu, tapi yang kamu lakukan adalah tidak tidur. Orang-orang ini pingin tidur, tetapi lihatlah apa yang mereka lakukan. Jadi, gimana menurut kamu? Itu yang dikatakan ayahnya. Dia melihat berurayan mata, kemudian dia peluk ayahnya, maafkan saya ayah, mulai besok saya akan menggunakan waktu dengan baik. Nah itu Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu dengan ancaman, saya ambil, saya sita, akhirnya itu terdogma di kepala anak-anak. Ketika disuruh belanja, ketika diminta tolong, dia akan mau ketika Bapak Ibu memiliki ancaman. Jadi pembiasaan ini yang harus kita hindari. Termasuk ketika kita merubah ya. Karakter itu tidak bisa diubah oleh orang lain Bapak Ibu. Karakter itu yang mengubah itu adalah diri sendiri. Gimana supaya bisa mengubah diri sendiri? Berikan kepada anak-anak kita, termasuk keluarga kita, ya, itu pilihan.
ada namanya konsekuensi kan. Ketika kamu melakukan ini, maka konsekuensinya seperti ini. Silakan memilih. Ketika itu terjadi, jangan salahkan mama, jangan salahkan ibu, jangan salahkan gurumu ketika mendapatkan hal seperti ini. Nah, ini ya Bapak Ibu, memang digital sekarang ini, makanya saya dari awal mengatakan, ayo kita dulu nih, kita dulu yang harus literasi digital kita. Ketika kita melihat video ini cocok nih, saya mau tayangkan di siswa saya ini yang suka sekali membuli temannya. Nah, ambil, tayangkan. Tapi ketika kita tidak memiliki media, tidak memiliki misalnya kayak internet atau tidak memiliki LCD ya. Tapi insya Allah Bapak Ibu saya percaya kok di sekolah sekarang itu punya LCD ya. Itu bisa disimpan kan, bisa disimpan videonya dan bisa diputar. Ambil linknya. Dan link itu bisa ada yang offline kayaknya ya, seperti itu cerita-cerita kayak gitu. Nah, kalau ketika kita tidak tahu gimana cara simpan, nah itu bisa kita kolaborasi sama teman-teman. Tolong dong gimana supaya ini bisa menjadi MP3 sehingga saya bisa putar di laptop saya tanpa menggunakan sinyal ya seperti itu.